Shalom, selamat sore bagi kita semua. Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan memulaikan ibadah kita sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berikan puji kepada Tuhan. Hanya Dia kekuatan kita. Hanya Dia perlindungan kita. Allah yang mengasihi kita. Terima kasih. Kami mau datang di hadapan. Kami mau datang berlindung. Karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Karena hanya Tuhan yang menjadi perlindungan benteng hidup. Terima kasih.
sepanjang minggu ini kami mendapatkan pertolongan, diberkati dengan segala yang baik, dituntun dan dilindungi dengan kesehatan, diberkati dalam kesehatan yang daripadamu. Sore hari ini Bapa, kami kembali datang di rumah-Mu, baik kami semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di rumah Tuhan, maupun umat-umat-Mu yang telah mempersiapkan diri mereka untuk mereka mengambil bagian persekutuan ibadah secara live streaming. Tuhan yang menyertai dimanapun umat-Mu berada, kami tetap berdiri di satu nama Yesus Kristus. 2-3 orang berkumpul saat menyebut nama-Mu, Engkau hadir. Kehadiran-Mu menyucikan, menguduskan ruangan dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, sucikan, kuduskan, urapi kami hamba-Mu secara khusus, umat-umat-Mu yang mengambil bagian tugas pelayanan, baik pemimpin pujian, tim singer, tim musik, pelayan LCD di LP Tuhan, pelayan yang soundman, maupun Tuhan mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan live streaming via Facebook, via IG. Tuhan yang menyertai, memberkati, bahkan rekaman live recording nanti Tuhan sertai dan berkati, boleh menjadi berkat buat banyak jiwa ya Bapa. Kami hamba-Mu berdiri menurut kasih karunia-Mu, berdoa memohon kepadamu Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami dan hidup kami, menyatakan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berseru, hai kuasa segala penguasa dunia kami patahkan dalam nama Yesus saja. Dan kami hanya mengundang Roh yang Kudus yang bekerja di tengah ibadah kami. Hati kami rindu membawa korban yang menyenangkan hati-Mu, yaitu ucapan syukur dan nyanyian pujian. Oleh karena itu kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali berjumpa dalam ibadah yang ketiga minggu ini tanggal 5. Tuhan yang beri kita kemenangan. Beri salam Pentakosta 3 kali. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memuji memuliakan Tuhan hari ini. Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah perisai yang tak pernah meninggalkan, bahkan selalu menepati janjinya bagi kita semua orang yang percaya. Oleh sebab itu, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan apalagi yang di rumah, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kita agungkan Dia, Allah yang menjadi gunung batu dan benteng kehidupan kita. Haleluya. Ku
pujian namanya Tuhan. Tuhan adalah berkuasa. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari kita pujian ini. Kita menikmati setiap pujian kita. Kita mau naikkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Tetapi Allah yang menjadi kekuatan kita, Allah yang menjadi benteng perlindungan kita. Oleh sebab itu, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Hanya Dia kekuatan kita. Kekuatan hanya kita dapatkan dari Yesus. Banyak masalah, gelombang dunia ini, tetapi hanya Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita mau pujian kepada Tuhan. Kekuatan ini hanya ku dapat dari Yesus.
bersekutu bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Seberapa banyak yang ada Tuhan, kami percaya inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Tapi karena keadaan saat ini Tuhan, dunia yang semakin hari Tuhan, keadaan yang mengkhawatirkan bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjaga dan melindungi seluruh umat-umat-Mu yang ada dimanapun berada Tuhan. Kami percaya malah pada sore hari ini Tuhan, di mana kami sudah memuji-muji akan nama-Mu, di saat itu Tuhan Kau sudah hadir bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu pimpin ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percayakan Tuhan Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban, bahkan memberikan kami Tuhan untuk tetap setia dan teguh di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang sanggup mengubah segalanya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada sore hari ini ketika kami akan mendengar firman-Mu, mari Tuhan ampuni segala kekurangan kami, pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan hidup kami agar kami layak menerima firman-Mu, agar firman-Mu yang kami terima boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh memperkuat langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang ada saat ini yang menjadi kekuatan bagi kami semua, yang memberikan kepada kami Tuhan perlindungan setiap saat. Hingga saat ini kami percaya kasih anugerah-Mu selalu menyertai hidup kami. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, kita boleh mengucap syukur berkembali bersama-sama dalam ibadah raya yang ketiga. Ya, kita percaya kasih Tuhan yang memenuhi dan melingkupi kita. Kita percaya kasih Tuhan yang mengubah keadaan menjadi lebih baik. Saudara yang dikasih di dalam Kristus Yesus, lihat kiri kanan saudara. Ya, kira-kira saudara yang kenal ini ada perubahan enggak? Begitu. Ya, kalau suami istri coba lihat kira-kira dulu waktu masih 10 tahun yang lalu dengan sekarang berubah enggak ya? Apa yang berubah saudara? Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada yang berubah menjadi lebih besar, termasuk saya saudaraku yang terkasih. Dulu kurus sekarang langsung gitu, dulu langsing sekarang langsung. Nah, manusia selalu merindukan perubahan. Manusia berusaha untuk berubah. Tapi sayang, perubahan yang manusia selalu upayakan, perubahan yang manusia selalu inginkan, hanya berupa fisik, hanya berupa tampilan. Ya, saudaraku yang terkasih, hari ini saya melihat suatu perubahan penampilan daripada Ricky, yang rambutnya lebih cepat, bagus, makin ganteng gitu saudara ya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, ya saya juga melihat penampilan Joy yang berubah, juga rambutnya makin membuat ganteng, fresh gitu saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh berubah seperti yang Bapak kita inginkan? Apakah saya berubah menurut kehendak Tuhan? Sebab saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, misi Tuhan datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Misinya bukan hanya membuat saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah. Misi Tuhan mati di kayu salib untuk saudara dan saya, sekali lagi bukan untuk kita punya tiket masuk surga. Kalau misi Tuhan untuk supaya setiap orang yang dikehendakinya masuk surga, hanya itu, maka ia tidak perlu mati di kayu salib. Ia cukup berkata, Roni masuk surga, Joy masuk surga, gitu ya. Ricky, dan dia sebut satu nama, selesai.
Tetapi misi Tuhan adalah Ia mengubahkan hidup saudara dan saya. Dari awal ketika manusia diciptakan, Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Dan diciptakannya manusia menurut rupa dan gambarnya. Dan Tuhan berbicara kepada Adam, buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah taman, jangan sekali-kali kamu memakannya. Sebab ketika engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa yang dimaksud dengan Tuhan melalui bagian ini? Tidak lain supaya manusia menjadi serupa seperti Dia dalam kepenuhan Allah. Tapi manusia tersesat dan disesatkan. Yang saya sampaikan kepada ibadah hari Sabtu, saudaraku yang terkasih. Manusia ingin cepat menjadi seperti Tuhan. Tahu yang baik dan jahat. Akhirnya ia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Namun bukan seperti Tuhan. Tapi mereka mati seperti yang Tuhan katakan. Terpisah dari Tuhan. Dan itulah kematian. Saudara, hari ini mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat 18, 19 sampai 21. Tuhan berbicara di dalam bagian ini. Ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca, Tuhan menunjukkan misinya buat saudara dan saya. Kita baca 18, 19 sampai dengan 21, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ayat yang ke-21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Judul khotbah ibadah saat ini adalah kasih yang mengubah hidup kita. Kasih yang mengubah hidup saudara dan saya. Loh, ayat ini tidak pernah berbicara tentang kasih. Hanya dikatakan dunia, kalau kita dari dunia, dunia mengasihi kita. Bagaimana berbicara tentang kasih yang mengubah hidup kita? Baik saudara, beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah dalam tema dari kasih, yaitu status baru dan hidup baru. Dan ini misi Tuhan. Bukan hanya memberikan saudara status baru, tapi saudaraku yang terkasih, memberikan kepada saudara hidup baru. Pertanyaannya, di dalam ayat yang ke-18, kenapa Tuhan berbicara tentang dunia membenci saudara dan saya? Karena nama Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat 18, ingatlah, kalau kamu dibenci, iya dunia ini telah membenci aku lebih dahulu. Apa yang dimaksud pada bagian ini? Ini bicara tentang hidup yang telah diubahkan, saudara. Yang menjadi tema kita ayat yang ke-19. Ya. Dikatakan di dalam ayat 19, sekiranya kamu dari dunia,
tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tegas sekali. Kalau saudara dan saya tidak berubah, kalau saudara dan saya tidak diubahkan Tuhan, kita masih seperti orang dunia, maka dunia tidak membenci kita. Saudara tidak akan menghadapi tantangan dari dunia. Saudara tidak akan menghadapi tindasan, tekanan, pressure apapun. Tetapi karena saudara dan saya diubahkan, maka Tuhan berkata, ingat, kalau engkau mengalami kesukaran, kesulitan karena engkau orang Kristen, karena engkau percaya Yesus, itu tandanya engkau sudah diberikan hidup baru, diubahkan hidupnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Perhatikan kembali ayat 19, tolong Daniel beri warna yang berbeda di dalam ayat ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tegas kembali. Kita memang berasal dari dunia, Tuhan katakan. Namun, saudaraku yang terkasih, kita bukan lagi bagian dari dunia. Kita bukan lagi orang-orang duniawi. Kita telah diubahkan. Karena Tuhan telah memilih kita dari dunia ini. Dia mengangkat kita dan memberikan kita status baru dan hidup baru. Oleh karena itu dikatakan dunia membenci kamu. Ayat 20 saudara, kita lanjut. Di dalam ayat 20 Tuhan menyatakan, untuk setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, setiap mereka yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, untuk mengingat ini dan menghadapi segala kesukaran dengan kasih dari Tuhan. Ayat 20 katakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataan. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Apa yang dialami tuannya itu akan dialami oleh hamba itu. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau Tuhan katakan kalau tuannya memberitakan firman didengar, maka kalaupun engkau memberitakan firman ada yang mendengar. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus mengalami aniaya, penderitaan, kesukaran, saudara dan saya akan menghadapi itu. Tapi saudara perhatikan ada kata tapinya. Apa itu? Bagian ini katakan, jikalau kamu menuruti firmanku, ada pembelaan Tuhan buat saudara dan saya. Ayat 21. Saudaraku yang terkasih. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, artinya begini. Ayat ini menyatakan saudara, no glory without sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa kesukaran. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara meraih segala sesuatu tanpa perjuangan, saudara tidak akan bersorak-sorai. Saudara tidak akan saudara tidak akan merasakan kegirangan yang besar. Saudara tidak akan merasakan itu. Tapi ketika saudara menghadapi perjuangan dengan berjerih lelah, berupaya, lalu saudara berhasil, kegirangannya begitu besar.
Dan di sini Tuhan menyatakan kasih-Nya yang siap mengubahkan hidupmu. Mari kita akan belajar, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum saya memanggil bagian yang pertama tentang orang yang telah diubahkan. Bahasa saya bagian pertama ini, Tuhan telah mengubahkan hidup Saulus menjadi Paulus. Ya, Tuhan telah mengubahkan hidup Saulus menjadi Paulus. Dan kita akan melihat bagaimana hidup Saulus diubahkan. Tapi saudara, sebuah pertanyaan bagi saudara dan saya. Saudara lihat kembali, ya, kalau saudara melihat suamimu berubah, saudara melihat istrimu berubah, bukan ke arah yang bukan ke arah yang baik, tapi ke arah yang tidak baik. Saudaraku yang terkasih, disinilah Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya. Saya katakan saudara, ada orang yang berubah dari sangat membenci bisa menjadi mengasihi. Tapi sebaliknya ada orang yang mencintai berubah menjadi benci. Berubah menjadi ketidaksenangan. Kenapa? Dan di dalam bagian ini nanti kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Paulus dulu namanya Saulus. Dan dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Paulus yang lama yang bernama Saulus memiliki hidup yang seperti ini. Kita baca ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13. 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan dan di luar iman. Paulus mengungkapkan ayat 13 lebih dahulu, saya akan berbicara saudara. Di dalam ayat 13 ini dikatakan, aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka saya mau katakan saudaraku yang terkasih, kalau ada orang-orang yang membuat hatimu susah, kalau ada orang-orang yang menimbulkan sakit di hati saudara, apa yang mereka lakukan itu di luar pengetahuan dan di luar iman. Tanpa pengetahuan dan di luar iman. 1 Petrus pasal 3 ayat pertama boleh tampilkan. Di ayat ini dikatakan saudaraku yang terkasih, ada suami yang menganiaya istrinya. Tapi firman Allah katakan, hai istri tetaplah tunduk. Suamimu yang tidak mengenal Allah, tidak tunduk pada firman, akan dimenangkan bukan dengan perkataan. Kita baca 2, 3. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tidak taat firman, artinya saudaraku yang terkasih, tahu firman, mengerti firman, namun tidak menunjukkan apa yang firman Allah tunjukkan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Paulus menyatakan segala sesuatu yang membuat saya ini menjadi ganas. Kata ganas itu orang yang tidak berkompromi. Saudara, dalam ibadah siang saya ungkapkan dan di sini saya ungkapkan kembali apa yang dimaksudkan ini. Ketika Paulus muda, masih bernama Saulus. Saudaraku yang terkasih, ia berdiri menjadi saksi ketika Stefanus dirajam sampai mati. Saudara, tidak mudah bagi seseorang berdiri menjadi saksi.
di dalam peraturan saudara hukum Taurat, kalau ada seseorang yang diadili dan dihukum, dirajam sampai mati, maka ada seseorang yang harus berdiri di mana semua jubah orang yang melempari itu ditaruh di bawah kakinya. Artinya apa? Orang ini punya tanggung jawab. Kalau yang dihukum mati itu ternyata bukan orang berdosa, ternyata melakukan hal yang benar, maka darahnya ditanggungan orang ini, saksi ini. Dia akan dituntut dan dia akan dihukum 10 kali lipat karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Maka saudara, realitasnya banyak orang tidak mau menjadi saksi, menghakimi seseorang, menuduh seseorang lalu menjadi saksi pelemparan batu sampai mati. Ingat kisah Tuhan Yesus bersama dengan seorang perempuan pelacur yang kedapatan berzina. Kalau menurut hukum Taurat ada orang melihat, kenapa dibawa ke Tuhan Yesus? Bawa aja di depan umum, beritakan, saksikan, siapa saksinya, lempari dengan batu sampai mati, selesai. Tapi realitasnya tidak. Sebab kalau ternyata bukan dia yang salah, tanggung jawab itu ada pada orang yang kakinya ditaruhkan jubah, yaitu seorang saksi. Tapi saat itu, saudaraku yang terkasih, dengan penuh keberanian, ini yang dimaksud saya seorang ganas, 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Dia berani, dia katakan, sini, mari, saya yang berdiri di sini. Dia harus dihukum mati, lempari batu. Kamu gak usah ragu, saya yang menjadi saksinya, saya yang bertanggung jawab. Maka orang melepaskan jubahnya, menaruh di kaki Saulus dan kemudian dilempar batu. Ternyata Stefanus orang yang benar. Bandingkan ketika Yesus dinyatakan guru, wanita ini kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Taurat dihukum mati, dilempari batu dengan sampai mati. Dirajam sampai mati. Kami saksinya. Yesus tetap berdiam diri. Dan ketika mereka mendesak, kenapa engkau membiarkan hukum Taurat tidak ditegakkan? Yesus berdiri dan memandang semua orang. Dan Yesus berkata, saya akan menjadi saksi. Silakan lempari dia dengan batu, tapi orang yang tidak pernah berbuat dosa, itulah yang pertama kali melempar. Yesus baru berani berdiri menjadi saksi untuk menghukum wanita pelacur ini. Ketika orang itu tidak berbuat dosa sama sekali, taruhkan jubahnya, lempari batu. Itu yang dikatakan Paulus, saya seorang ganas. Dan dengan surat kuasa yang besar, ia pergi ke Damsyik. Ingin melakukan, menggebu-gebu, menempuh jalan Tuhan. Yaitu menghukum orang Kristen. Menghukum, menangkap orang-orang yang mengikut Yesus Kristus karena dianggap sesat. Karena dianggap menyimpang. Dia berpikir benar. Namun ia lakukan itu tanpa pengetahuan dan di luar iman. Maka saudaraku yang terkasih, ketika ia dalam perjalanan menuju Damsyik, ada sebuah cahaya yang menyilaukan matanya, membuat ia rebah jatuh. Dan di cahaya itu ia memandang seorang yang dikenalnya. Saudaraku yang terkasih, yang dia tahu, namun ia menghadapi sesuatu yang samar. Dan orang itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan disinilah Saulus diubahkan. Pertanyaannya, bagaimana Saulus berubah? Inilah kita masuk pada bagian yang kedua
dan ketiga. Kasih Tuhan yang mengubahkan. Saudaraku yang terkasih, seperti Tuhan telah mengubahkan hidup Saulus menjadi Paulus. Ini misi Tuhan, bukan hanya Saulus yang akan diubahkan menjadi Paulus. Saudara dan saya sedang dikerjakan oleh Tuhan dalam suatu proses. Diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Paulus menyatakan ketika ia berubah dan diubahkan, aku bukan seolah memperoleh yang sempurna, tidak. Tapi aku mengejarnya jikalau aku dapat. Oleh karena itu aku melupakan yang di belakangku dan berlari ke depan mengharapkan tujuan dan memperoleh hadiah. Jadi, saudaraku yang terkasih, sekali lagi lihat kiri kananmu. Sudahkah engkau melihat perubahan menurut kasih Tuhan? Dan mari kita saling mendukung. Suami mendukung istri, istri mendukung suami. Anak-anak mendukung orang tua mendukung anaknya untuk berubah seturut dengan keinginan Bapa. Maka pertanyaannya, bagaimana Paulus diubahkan? Ada dua hal dalam bagian ini, bagian yang kedua dan ketiga. Bagian yang kedua, Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dirinya. Ini penting. Kalau saudara tidak pernah menyadari bahwa Yesus Kristus mati secara khusus untuk saya, untukmu secara pribadi, saudara berpikir Yesus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk saya saja, maka saudara percaya saudara tidak akan menerima kasih Tuhan yang sempurna yang mengubahkan hidup saudara. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Paulus percaya ketika Yesus menampakkan diri di jalan menuju Damsyik dan berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di saat itulah ia menyadari dan kemudian ia percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib mati secara pribadi untuk dia, untuk Saulus. Kasih Tuhan yang sempurna dicurahkan di dalam kehidupan dari Saulus. Inilah yang mengubahkannya. Percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi dirinya. Kita baca ayat 14, 2, 3. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bagian ini saya mau bagi dua, yaitu bagian kedua dan ketiga. Di dalam bagian yang kedua, kalau saya mau katakan seperti ini. Kata iman dan dalam kasih tolong diganti warnanya. Saudara. Kata iman dan dalam Kristus Yesus. Jadi saya mau katakan begini bagian yang kedua. Menurut firman ini. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman. Kasihnya jangan. Dengan iman. Dan kasihnya enggak usah. Dengan iman dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, Paulus percaya bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kasih karunia Tuhan yang tak ternilai. Kasih karunia Tuhan yang tak terukur. Kasih Tuhan yang tak terbatas. Kematian Tuhan secara pribadi yang diakui di dalam hidup Paulus membuat Paulus menerima kasih dari salib itu. Kasih Tuhan yang tak ternilai, kasih Tuhan yang tak terukur, kasih Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, dia berbicara kepada jemaat di Galatia. Kita lompat Daniel, Galatia 2 ayat 20. Di dalam Galatia 2 ayat 20 maka saudara, Paulus menyatakan imannya ini. Iman percayanya bahwa Yesus mati bagi secara pribadi, itulah yang mengubahkan. Kasih Kristus mengubahkan dirinya. Kita baca Galatia 2 ayat 20, 2, 3. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas sekali saudara. Paulus menyatakan pengalaman itu mengubah kehidupannya dari seorang pengacau, seorang penghujat, seorang ganas. Saudaraku yang terkasih, menjadi seseorang yang lemah lembut. Dari seorang penganiaya, penghujat, dan seorang yang ganas diubahkan. Jadi Paulus sekarang, hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihiku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ada perjamuan suci. Dan kita setiap kali makan perjamuan suci, makan perjamuan Tuhan, kita mengingat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa ia mati karena mengasihimu. Sekali lagi saudara saya katakan, Yesus mati di kayu salib karena mengasihi saudara dan saya. Mengasihi kita secara pribadi. Ia mati menggantikan saudara supaya saudara tidak dihukum. Dan bukan itu, ia mengubahkan hidup saudara. Dan kasih yang tak ternilai, kasih yang tak terukur, kasih yang tak terbatas itu yang mengubahkan kehidupan seorang yang bernama Saulus hingga ia menjadi Paulus. Setelah hidupnya diubahkan, saudara, maka bagian yang ketiga, Paulus tidak kembali dalam hidup yang lama. Realitas, saudaraku yang terkasih, banyak orang percaya setelah dibaptis ke gereja sekian lama, ada satu lagu dunia berkata, aku masih seperti yang dulu. Saudara kembali kepada hidup yang lama. Mengapa? Karena tidak mengambil bagian yang ketiga. Paulus setelah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, yang mengubah hatinya, mengubah pikirannya, mengubah hidupnya, ia melangkah pada bagian langkah yang berikutnya. Apa itu? Paulus selalu menyadari bahwa hidupnya sekarang adalah karena kasih dan di dalam kasih Kristus. Bagian yang ketiga saya mau katakan saudara, hiduplah di dalam kasih. Hiduplah percaya bahwa saudara hidup karena kasih dan di dalam kasih Kristus. Bagian ayat yang ke-14 1 Timotius 1, saya kembali saudara. Maka sekarang saya berkata demikian, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah mengaruniakan dengan limpahnya kepadaku kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, tadi yang pertama iman di dalam Kristus. Sekarang kasih di dalam Kristus. Artinya Paulus menyadari bahwa hidup yang sekarang yang dihidupinya di dalam daging adalah hidup karena kasih. Saudara dan saya harus menyadari bahwa hidupmu sekarang di dalam daging itu karena kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian ini. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
kasih rahmat-Mu. Setiap anak Tuhan, setiap orang percaya harus menyadari, harus selalu mengerti bahwa hidupmu sekarang, hidup yang kita jalani di dalam daging ini adalah karena kasih Tuhan. Dan ketika kita menyadari hidup kita karena kasih Tuhan, maka Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ini berbicara hidup karena kasih dan di dalam kasih Kristus. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Tapi kita akan baca secara bertahap saudara. Roma 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 33 dulu kita akan baca. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ingat saudara, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-18 katakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripadamu. Dan Paulus menyatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Artinya, saudara, Paulus telah mengalami kesukaran, penderitaan, aniaya oleh karena iman di dalam Kristus. Dan Tuhan ingatkan di dalam Injil Yohanes ini saudaraku yang terkasih. Ayat 21 katakan, tetapi semuanya itu mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Dan Paulus menyatakan ayat 32 dari Roma 8. Ia Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Katakan kepada sebelahmu, Yesus pasti menyertaimu. Haleluya saudaraku yang terkasih. Ia pasti menolongmu. Dalam segala kesukaran, dianiaya, dicaci maki, dihina, direndahkan. Dan kalau saudara menerimanya karena nama Tuhan, karena saudara mengelayani Tuhan, karena saudara mengasihi Tuhan, enggak usah khawatir saudara. Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu bersama di dalam kasih-Nya, yaitu Kristus Yesus. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Maka ketika Petrus, Yohanes dibawa ke pengadilan, ketika berulang kali Paulus dibawa ke pengadilan, dari satu pengadilan kepada pengadilan lagi, dari satu tuntutan kepada tuntutan yang lain, dari satu hukuman ke hukuman yang lain. Alkitab menceritakan, Paulus menyaksikan bahwa dia dihukum cambuk 5 kali. Dan setiap kali hukuman cambuk diberikan 40 dikurangi 1. Supaya apa? Menurut hukum Taurat, orang yang dihukum 40 kurang 1 bisa dihukum kali yang kedua, bisa dihukum kali yang ketiga, bisa dihukum kali yang keempat, dan bisa dihukum kali yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Yesus ketika ditangkap, dianiaya, dicambuk 40 kali cambukan. Dan ia tidak boleh dicambuk kali. Kenapa? Karena sudah 40. Orang yang sudah pernah dihukum cambuk 40 kali,
Tidak boleh dihukum cambuk lagi. Tetapi Paulus dihukum 40 kurang 1. Supaya apa? Betul-betul dianiaya. Tapi saudaraku yang terkasih, Paulus katakan, siapa yang menghukum aku kalau Allah di pihakku? Ia mengaruniakan segala sesuatu kepadaku bersama dengan Yesus yang telah diberikannya kepadaku. Ayat 34 sampai 36. Saudaraku yang terkasih, ayat 34 sampai 36 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba 9 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Kristus akan memampukan saudara menghadapi apapun kesukaran di dunia ini. Dan saudara lihat, saudara boleh dengar kesaksian para hamba Tuhan GPDI yang terjun pelayanan di perintisan saudara, yang terjun di wilayah-wilayah pedalaman, penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan, penuh dengan aniaya. Siapa yang memampukan mereka? Kasih Kristus. Kalau bukan kasih Kristus, saudaraku yang terkasih, tidak ada orang yang berada di paling depan, saudara. Dan saya mau katakan, kalau saya pun boleh berdiri di tempat ini, itu karena kasih Kristus. Kasih Kristuslah yang memampukan saudara. Dengan kemampuanmu, dengan kasih yang daripadamu, dengan segala sesuatu hikmat, engkau tidak akan dapat melakukan segala sesuatu menghadapi masalah-masalah, aniaya, hinaan. Saudara tidak akan. Saya katakan dalam ibadah pagi dan siang, seorang pria, saudaraku yang terkasih, ini tiba-tiba suatu momen terjadi. Mereka sedang mempersiapkan diri merayakan Natal. Menghias rumah, menghias pohon Natal. Dan saat itu istrinya berkata, papi ambil ini, papi ambil itu, papi ambil ini, papi ini. Tiba-tiba suaminya berdiri, menggelegak di dalam hati. Kamu itu gak pernah berubah ya. Dulu saya kerja, saya tidak dihargai. Sekarang saya sudah pensiun, kamu berbuat lebih begitu. Wah, dia marah saudara. Dan satu momen terjadi, istrinya tidak tahu bahwa suaminya sedang marah. Dia mengerjakan menghias sendiri, dia ambil kursi, dia naik, dia taruhkan hiasan. Dan ketika dia mau naruh hiasan itu tiba-tiba dia menyempar kursinya karena ditarik ada tasnya. Terlempar tasnya. Dan di tas itu tergeletak sebuah pistol. Maka hati suami yang sedang marah ini, dia melihat, wah ini kesempatan. Dia ambil pistol, dia tembak istrinya yang sedang memasang hiasan Natal di dinding. Ditembak dari belakang. Pang! Istrinya jatuh, tergeletak. Saat itu istri masih sadar, apa yang terjadi? Apakah saya terpleset? Kok kenapa saya tiba-tiba jatuh? Dan ketika dirawat, dioperasi dan sembuh. Dan ketika sembuh, polisi menanya dia, apa yang terjadi ibu? Ya saya tidak tahu, saya kayaknya celaka dan jatuh. Tapi kemudian ingatannya muncul. Pelan-pelan dia ingat apa yang terjadi. Dan ada satu momen ketika dia memasang, dia ingat ada suara yang seperti tembakan peluru. Tang! Dan kemudian suami yang ada di situ,
Dia berkata, kamu yang nembak saya. Di hadapan polisi di rumah sakit. Kayaknya kamu yang nembak saya. Sebab saya mendengar letusan peluru. Suaminya menangis dan berkata, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya buat. Sekian puluh tahun saya menikahi kamu. Kamu itu tidak pernah menghargai saya. Dan kali itu kamu pun tidak menghargai saya. Kamu nyuruh-nyuruh saya seperti saya ini pembantu kamu. Maka memang saya menembakmu. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat 30 tahun ke depan setelah pensiun. Tidak buat apa-apa, satu rumah dengan kamu 30 tahun. Tidak ada kegiatan di luar. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Hati saya gelap, tiba-tiba saya ambil pistol dan tembak. Itulah saudaraku yang terkasih. Kalau seseorang menghadapi setiap masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Yesus Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Secara khusus. Sekali lagi Yesus Kristus telah mati di kayu salib secara khusus untuk saudara dan saya. Supaya saudara memiliki hidup di dalam kasih. Oleh karena itu engkau lebih dari orang-orang yang menang. Perhatikan apa saudara. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Aniaya, kelaparan, kesusahan tidak dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Ayat terakhir 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apa saudara? Yang ada di mana saudara? Yang ada di mana? Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi kalau Kristus Yesus Tuhan kita ada di dalam kita. Kasih Kristus Yesus yang bekerja di dalam hati kita. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak ternilai, tak terbatas, tak terukur, akan tercurah dan tercurah terus di dalam hidup saudara. Sampai kita ini semua diubahkan menjadi serupa seperti Yesus anak Allah yang tunggal. Amin. Dan ingat, inilah misi Tuhan. Menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi seperti Tuhan. Itulah misi Yesus. Mati di kayu salib. Dan ia masih terus bekerja secara pribadi di dalam kasih yang besar. Mengubahkan hidup saudara. Kita belum sempurna, kita masih sedang diubahkan. Saudaraku yang terkasih. Dan nanti kalau saudara ketemu saya di surga, wajah saya lebih ganteng dari sekarang. Haleluya. Ya, istri saya lebih cantik dari sekarang. Bukan oplas saudara, oplasi plastik. Tapi karena kemuliaan Tuhan menyinari kita sekalian. Saya tidak panjangkan firman. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita malam hari ini. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya. Karena kasih Tuhan dia telah mati bagi kita. Bangkit berdiri saudara, naikkan pujian ini. Mari tim musik ke depan. Kita naikkan satu pujian saudaraku yang terkasih. Engkau Bapa yang mengasihiku. Dia tidak memandang bentuk dan rupa kita. Dia menyatakan kasihnya yang besar bagi kita justru ketika kita dalam perbuat dosa. Kita yang miskin, kita yang hina, dia menyurahkan kasihnya kepada kita. Supaya kita diubahkan. Dan ia melatih kita menjadi pemenang. Seperti pujian ini katakan, mengatasi badai. Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa. Ketiga. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Saya menang. Bapak harus ke depan. Engkau yang
Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa titisan air mata, akan berjalan sendirian. Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Hari ini saudara, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus yang menyatakan betapa besar kasihnya bagimu. Ia mati di kayu salib secara pribadi, secara khusus. Ia mati karena cintanya, karena kasihnya yang besar untuk saudara dan saya secara pribadi. Ia mati bukan hanya untuk semua orang, walaupun itu benar, tetapi secara khusus ia mati bagi saudara dan saya sekarang ini Anda, bagi saudara sekarang ini yang mendengar firman Allah ini yang diberitakan, baik secara streaming maupun live maupun recording. Tuhan menyertaimu, Tuhan membukakan hatimu bahwa Yesus yang mati di kayu salib, ia mati karena kasihnya secara pribadi bagimu dan karena engkau. Oleh karena itu, biarlah imanmu berseru bahwa engkau percaya Yesus, dan kasih Tuhan yang sempurna akan tercurah di hatimu. Kasih Tuhan yang sempurna akan mengubahkan hatimu. Kasih Tuhan yang sempurna akan mengubahkan pikiranmu. Kasih Tuhan yang sempurna akan mengubahkan kehidupanmu, dan engkau hidup di dalam kasih yang dari Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi, engkau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, kau pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. Yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa titisan air mata, akan berjalan sendirian. Bapakku yang baik, Haleluya, haleluya. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengimani bahwa Yesus Kristus Engkau telah mati bagi saya secara pribadi. Kiranya kasih-Mu melimpahi hati kami. Kiranya kasih-Mu melimpahi pikiran kami. Kiranya kasih-Mu melimpahi hidup kami. Mengubahkan hati, pikiran dan hidup kami di dalam kasih-Mu yang besar. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu saudara yang di rumah, saudara angkat tangan, doakan roti dan air anggur. Biarkan tanganmu terangkat dan saya berdoa.
tangan Tuhan sendiri yang memberkati roti dan air anggur seturut dengan firman-Nya. Mereka yang percaya beroleh kasih yang dari Tuhan. Roti dan air anggur ini diberkati menjadi tubuh dan darah Tuhan, yang adalah makanan minuman rohani bagimu, yang mengubahkan kehidupanmu. Kami hamba-Mu menyerahkan Tuhan, tangan-Mu sendiri yang turun tangan memberkati roti dan air anggur ini ya Bapa. Kasih-Mu yang tercurah dinyatakan melalui Putra-Mu yang tunggal telah mati bagi kami, yang Engkau serahkan bagi kami untuk kami dikaruniakan dalam segala sesuatu bersama dan di dalam Kristus Yesus. Kami hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya roti dan air anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang terpecah tercurah, yang adalah makanan minuman rohani bagi kami, sehingga kami yang sakit yang memakan meminumnya disembuhkan, dosa kami diampuni, kemenangan kami terima di dalam dan bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, kasih yang sempurna telah kuterima. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakanku, ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri, kau ku minta, serahku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal, sebab kau Bapa yang kekal. Saudara yang sudah menerima roti air anggur, saudara yang di rumah kalau lebih dahulu air anggur saudara, karena air anggur saudara tersegel, saudara di tempat ini juga bukalah lebih dahulu air anggur yang tersegel itu, kemudian pegang di sebelah tangan kirimu. Saudara yang sudah mendapatkan semua, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ada satu bukit jauh dari sini. Ada satu bukit jauh dari sini, Lihat salib kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan pada salib itu, kuingat cintanya kita telah mendapat pengampunan dosa. Yesus telah mati secara pribadi, secara khusus karena kasih-Nya kepadamu. Dan di dalam roti ini bentuk kasih Tuhan yang sesungguhnya.
Dikatakan inilah tubuhku, terimalah. Mari kita angkat roti dengan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat roti ini yang adalah tubuh-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkau mati karena saya, Engkau mati secara khusus untuk saya, Engkau mati untuk kami semua yang percaya. Oleh karena itu kami menerima tubuh-Mu yang membuat kami menerima kekuatan baru, yang memberikan kami semangat baru, yang memberikan kami satu status baru dan hidup baru. Hidup kami diubahkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Amin. Angkat cawan tinggi-tinggi dengan firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan yang besar tercurah, pengampunannya Dia berikan, Ia mati bagimu. Kami mengangkat cawan ini Tuhan, kami percaya inilah darah-Mu yang tertumpah 2000 tahun yang lalu untuk pengampunan dosa kami, untuk kami beroleh kasih yang daripada-Mu, dengan keyakinan bahwa oleh darah-Mu sakit penyakit kami disembuhkan, hidup kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah memulihkan sakit penyakitmu dalam nama Yesus. Minumlah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, tetesan darah-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Biarlah Ia memenuhi hatimu, menjamah hatimu, memulihkan hidupmu. Kasih yang sempurna telah tercurah bagimu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Secara khusus kami berdiri mengangkat tangan Tuhan, berdoa untuk Pak Yohanes, berdoa untuk Tuhan mereka yang sakit Tuhan. Engkau yang jamah teristimewa umat-umat-Mu, mereka yang terkena COVID-19 dan menderita karena sakit ini. Tetesan darah-Mu menyembuhkan Tuhan. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak terasa ya, hari Jumat besok kita boleh merayakan Paskah. Dan biasanya kalau Paskah saya ingat sekali ibadah pagi, siang, sore itu banyak sekali ya, jemaat-jemaat boleh datang berbakti ya. Perjamuan suci aja bisa sampai banyak gitu ya. Tapi ya karena ini situasinya berbeda dan jemaat-jemaat yang mau ambil bagian tubuh dan darah Tuhan nanti untuk hari Jumat yang bisa ambil silakan. Tapi kalau saudara mau buat di rumah dengan roti tawar dan sirup anggur ABC yang grape, kalau enggak grape merah ya. Saya pernah buat dari dulu lagi masih perintisan di sini. Cari sirup itu kalau udah mau Paskah sampai ke Tangerang, cari-cari yang ungu ya atau yang grape itu susah sekali saudara. Ya walaupun di depan ada tip top ya, susah itu dicari. Dan saudaraku kalau sampai tidak ada ya yang merah tidak apa-apa ya. Dan untuk saudara yang di dalam Taman Cibodas memang ada beberapa kali kemarin saya antar atau pengerja antar ke rumah jemaat ya. Dan kalau saudara bilang, oh si aku dikasih saya enggak, padahal saya sudah kasih tahu. Misalnya Destika sama Jeffrey rumahnya di samping Ibu Yuliwu, di samping Mama Yesika, tapi mungkin kelewatan. Saya mohon maaf ya karena memang pengerja-pengerjanya masih kalau ditanya belum tahu terus ya. Jadi mungkin ada beberapa nama yang sebenarnya berdekatan, mungkin saudara dilewati sama pengerja, mungkin pengerja masih belum tahu rumah saudara, jadi saya mohon maaf, bukan disengaja ya. Saudaraku untuk ya dalam hal ini saudara bisa WA saya kalau mau diantar atau saudara mau buat sendiri ya. Beberapa waktu kemarin Bapak Gembala sudah tulis di grup-grup bagi saudara yang mau diantar atau mau buat sendiri ya. Saudaraku, kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, dan kita mau bangkit berdiri naikkan pujian ini dengan girang-girang. Haleluya. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
saudara yang berulang tahun. Dan ya saudaraku, saudara sekali lagi saya ingatkan untuk acara Paskah hanya satu kali jam 9 pagi ya. Jadi digabung, jadi saudara jangan lupa jam 9 pagi. Nanti buka Facebooknya juga jam 9, jangan nanti setengah 8 nanti banyak yang komen kok belum ada gitu ya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Dan terima kasih buat jemaat yang di rumah, haleluya. Jangan lupa ya, kita tetap saling mendoakan kiranya Tuhan terus memberikan kita kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Kaum wanita, hari Kamis tetap ada, tapi kalau untuk hari Jumat sore itu biasanya remaja digabung menjadi ibadah Paskah pada jam 9 ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersyukur buat pertolongan-Mu. Kalau sampai saat ini kami boleh ada semua kasih dan kemurahan yang daripada-Mu Tuhan. Memberkati sidang jemaat Tuhan yang mungkin dalam kesibukan ataupun ada sesuatu mereka tidak dapat ambil bagian dalam ibadah, baik melalui Facebook. Kiranya Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan sendiri yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Untuk hari-hari yang akan datang, umat-umat Tuhan boleh bersama-sama menikmati kasih daripada Engkau. Berkati juga buat umat-umat-Mu yang sudah ambil bagian baik ibadah pagi, siang, dan sore Tuhan. Oh, di rumah maupun di gereja itu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur buat pekerjaan-Mu. Mereka sudah memberikan milik-Mu sesuai janji firman-Mu Tuhan. Buka tingkap langit dan berkat arah curahkan terhadap umat-umat-Mu. Kami berdoa buat ponakan kami Rahel yang baru berangkat ke Korea Tuhan. Dalam penerbangannya Tuhan, tibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Tiba di Korea dengan pertolongan dan kasih daripada-Mu. Walaupun dia merantau sendiri Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan yang menjadi orang tua di saat dia menghadapi sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibu-ibu lansia, pemuda-pemudi, bahkan kepada bayi-bayi, anak-anak kami yang baru lahir Tuhan juga yang mau tolong. Dan juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, biar mereka juga boleh menikmati kasih yang daripada-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang berdagang, berusaha, bekerja apapun, mereka yang merantau jauh dari keluarga, Tuhan yang menolong, memberkati Tuhan. Baik keluarga mereka di kampung halaman masing-masing, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian, baik ibadah pagi, siang, dan sore hari ini. Tuhan berkati. Kalau kami akan pulang, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami kasihi, Tuhan bela dari pemimpin yang tertinggi sampai yang ada di tingkat RT, RW, lurah, camat, Tuhan, kelurahan, Tuhan, kiri kanan, depan, belakang, tempat kami berbakti, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga sebentar perjalanan umat-Mu yang di daerah sini maupun di luar Taman Cibodas, Tuhan berkati. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan
kalau tiba saatnya bagi kami kembali dalam tugas aktivitas kami. Sebelumnya secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan, buat petugas para medis mulai dari suster, perawat Tuhan, maupun para dokter yang menangani Tuhan kesehatan di seluruh Indonesia bahkan dunia, secara khusus di kota Tangerang dan provinsi Banten Tuhan. Kami berseru berdoa memohon kasih karunia anugerah rahmat-Mu untuk para petugas perawat medis ini ya Bapa. Mereka yang bertugas mulai dari garda terdepan di IGD, UGD, poliklinik, rumah sakit pemerintah swasta, bahkan puskesmas Tuhan, sampai kepada mereka yang menangani secara khusus para petugas medis ini Tuhan, baik perawat, suster maupun Tuhan dokter yang menangani COVID-19, mereka yang bertugas Tuhan di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit yang ditentukan secara khusus menangani COVID-19. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan campur tangan, berikan imunitas atas tubuh mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka supaya mereka boleh melakukan tugas mereka tanpa terinfeksi, dan mereka menolong banyak jiwa untuk disembuhkan, menerima kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami hamba-Mu berdoa saat ini. Dan akhirnya umat Allah, turunlah bagi kita sekalian rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh yang Kudus yang dicurahkannya untuk tinggal di hati dan hidupmu, menuntun membimbingmu dalam segala kebenaran, menyucikan, menguduskan, memeliharamu tanpa cacat celah, hingga kita dihantarkan dalam kemuliaan Anak Tunggal Allah, berjumpa dengan Yesus kekasih jiwa kita di awan yang permai. Tuhan Yesus menyertai, memberkati seluruh aktivitas hidupmu, baik ketika engkau bekerja di rumah maupun melakukan perjalanan khusus dalam pekerjaan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan berhasil beruntung. Tuhan Yesus menyertai memberkatimu dengan berkat kesehatan, panjang umur. Tuhan menyertai memberkatimu dengan sukacita, kegirangan, kebahagiaan di tengah keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kasih sayang Tuhan tercurah. Tuhan menyertai memberkati kau remaja, pemuda dan pemudi. Diberkatilah kau dalam pendidikanmu. Tuhan menyertai memberkati pekerjaanmu, masa depanmu Tuhan limpahi yang terbaik. Pulang dan rasakan, nikmati rahmat kasih sayang Tuhan tercurah bagi kita sekarang dan selamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Berdoa secara pribadi saudaraku yang terkasih, tundukkan kepala. Bila hatimu goyah, bila imanmu lemah, bila pengharapan pudar, ingatlah Yesus Kristus mati secara pribadi bagimu karena kasih-Nya besar bagimu. Dia akan menggantikan segala sesuatu yang terbaik untuk engkau hidup dalam dunia ini, dikembangkan dari seluruh kesalahan. Selamat malam, sampai jumpa. Nikmati kasih Tuhan. Kita beri salam Pantekosta 3 kali dan kita cukup memberikan ini ya. Haleluya. 2, 3. Haleluya. Haleluya. Haleluya.